Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1945, tentara sekutu yang dipimpin Inggris mendarat di Sabang, Aceh, diboncengi oleh tentara Nika Belanda. Tugas sekutu yaitu mengatur jalannya pemerintahan sipil di Jawa, pemulangan 300.000 orang Jepang, dan pembebasan tawanan perang. 19 September 1945, tentara sekutu dan Nika tiba di Jakarta. Nika mulai menjalankan misinya untuk kembali menguasai Indonesia, sehingga 10 November 1945 terjadilah pertempuran Surabaya. Pertempuran antara Indonesia melawan sekutu Inggris. Kronologi pertempuran Surabaya yaitu pada tanggal 25 Oktober sekutu dan Nika tiba di Surabaya. Insiden Hotel Yamato yaitu beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Belanda memicu kemarahan pemuda. Pemuda merobek bagian biru dari bendera Belanda. Pada 27 Oktober mulai meletus pertempuran Indonesia melawan Inggris. 29 Oktober, Inggris meminta Presiden Soekarno meredakan situasi yaitu penghentian gencatan senjata. Selanjutnya 30 Oktober terjadi pertempuran lagi yang menewaskan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. 9 November, Inggris sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata dan menyerah. 10 November, rakyat menolak ultimatum sehingga meletuslah pertempuran besar antara rakyat Surabaya melawan Inggris. 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan dan kota Surabaya ditetapkan sebagai kota pahlawan. 10 Desember 1945 terjadi pertempuran Medan Area. Kronologi peristiwanya, pertempuran antara Indonesia melawan sekutu dan Nika ini penyebabnya pada tanggal 13 Oktober 1945, tentara Nika menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Dikenal dengan pertempuran Medan Area karena sejak tanggal 1 Desember Inggris memasang papan bertuliskan batas resmi wilayah Medan. Pada 10 Desember, sekutu dan Nika melakukan serangan besar-besaran. Pertempuran berlangsung di Medan, Siantar, dan Tebing Tinggi hingga tahun 1946. 20 November sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran Ambarawa. Kronologinya, pertempuran ini terjadi antara Indonesia melawan sekutu dan Nika. Pada 20 November dimulai pertempuran antara TKR melawan sekutu. 26 November Letkol Isdiman yang memimpin TKR gugur. Kemudian Kolonel Sudirman dan pasukannya melakukan serangan secara mendadak terhadap sekutu. 12 Desember pasukan Indonesia mengepung sekutu di Ambarawa. 15 Desember pertempuran berakhir, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dipukul mundur ke Semarang. 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. 23 Maret 1946 pertempuran Bandung Lautan Api. Kronologinya, pertempuran ini terjadi antara Indonesia melawan sekutu. Penyebabnya yaitu ultimatum tentara Inggris bahwa rakyat Indonesia harus mengosongkan kota Bandung dan rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata hasil rampasan. Akhirnya demi keselamatan rakyat, pemerintah RI mengosongkan kota Bandung. Tetapi sebelum dikosongkan, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung. Namun pertempuran tetap terjadi sehingga disebut Bandung Lautan Api. Selanjutnya 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 terjadi agresi militer satu Belanda. Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer di Jawa dan Sumatera. Indonesia menggunakan taktik gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman dalam melawan Belanda. Dunia pun memberi dukungan kepada Indonesia melalui Dewan Keamanan PBB. 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk menghentikan tembak-menembak. 4 Agustus Indonesia Belanda sepakat untuk menghentikan gencatan senjata sekaligus mengakhiri agresi militer satu. Selanjutnya dilakukan perjanjian Renville. 19 sampai 20 Desember 1947 terjadi agresi militer dua Belanda. Merupakan serangan terhadap kota Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu.
Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta beserta pejabat tinggi lainnya. Jatuhnya ibu kota menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Berbagai negara melalui PBB menentang aksi Belanda atas upaya menguasai kembali Indonesia. Selanjutnya perjanjian-perjanjian yang disepakati setelah kemerdekaan. Yang pertama, perjanjian Linggarjati pada 10–15 November 1946. Perjanjian ini antara Indonesia dengan pihak Belanda. Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Belanda dipimpin oleh Van Mook. Isi perjanjian Linggarjati yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas negara RI, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. NIS dan Belanda akan merupakan suatu uni yang dinamakan Uni Indonesia Belanda dan diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Renville, 8 Desember 1947. Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmojo. Isi perjanjiannya yaitu Belanda hanya mengakui daerah RI atas Jawa Tengah, Jogja, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Tentara RI ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Perjanjian Rome-Royen 17 April sampai 7 Mei 1949. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Jakarta. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom dan Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Pernyataan delegasi Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Kesediaan mengadakan penghentian tembak-menembak. Kesediaan mengikuti konferensi meja bundar setelah pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan ketertiban umum. Pernyataan delegasi Belanda yaitu menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik, menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta, menyetujui RI sebagai bagian negara Indonesia Serikat, dan berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perwakilan Indonesia itu Muhammad Hatta, Nir Mohrom, Dr. Mr. Supomo, Mr. Ali Sastromi Jojo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Soyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Prigodikdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. FPO oleh Sultan Hamid, Belanda JP Marsepen, dan Unji oleh Chrisley. Hasil KMB yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan, kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk ke perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.